Suara tawa anak-anak terdengar dari sudut Gampong Jawa, Banda Aceh setiap akhir pekan. Di kawasan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai pemulung ini, sekelompok aparatur sipil negara memilih meluangkan waktu untuk mengajar dan berbagi semangat kepada anak-anak marginal melalui komunitas ASN Mengajar. Komunitas yang digerakkan oleh para ASN dari berbagai instansi ini kini menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Kepala Bidang Pengajaran Komunitas ASN Mengajar, Akmal Siregar mengatakan, saat ini terdapat sekitar 20 aparatur sipil negara dari berbagai instansi yang bergabung dalam komunitas ini. Selain ASN, mahasiswa dan pekerja swasta juga ikut ambil bagian karena memiliki visi yang sama dalam membantu pemerataan pendidikan. Dalam gerakan ini, anak-anak tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, tetapi juga dikenalkan pada pengembangan bakat dan minat, bisnis kreatif, hingga berbagai permainan dan perlombaan edukatif. Beberapa dari mereka tidak bisa baca tulis hitung. Mereka juga banyak yang fokus bekerja memulung membantu orang tua mereka. Jadi sepertinya titik ini adalah yang paling marginal ya di Banda Aceh. Jadi kami memutuskan untuk membuka taman edukasi di sini. Sebulan bisa jadi 4 kali ya. Ada biasanya hari Sabtu atau Minggu. Kita sering buat kegiatan fun learning, kreatif bisnis. Bagi para relawan, kebersamaan bersama anak-anak bukan sekedar kegiatan mengajar, melainkan upaya menghadirkan harapan baru agar mereka tetap memiliki mimpi untuk masa depan. Melalui kegiatan tersebut, komunitas ASN Mengajar turut mendukung upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama bagi anak-anak yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan. Sejumlah wilayah pedalaman di Kalimantan Barat menjadi sasaran pembangunan jembatan perintis Garuda untuk membuka akses dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jembatan menyasar daerah terpencil di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Landak, Bengkayang, dan Ketapang. Program yang melibatkan TNI Angkatan Darat ini diharapkan dapat memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat di kawasan pedalaman hingga perbatasan. Kepala Desa Muhi Bersatu, Deden, menyebut jembatan Garuda akan membantu akses perdagangan dan menjadi jalur penghubung utama antar desa. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan jembatan perintis Garuda untuk masyarakat desa Muhi Bersatu. Semoga sehat terus Bapak Presiden Prabowo memimpin Indonesia. Banyak terima kasih terutama kepada Bapak Presiden kita yaitu Pak Prabowo atas pembangunan jembatan yang ada jembatan gantung yang ada di Desa Sotok, Dusun Padang 1 dan Padang 2 ini. Jembatan gantung ini memang untuk desa saya itu Desa Sotok itu sangat membutuhkan sekali terutama untuk akses anak-anak sekolah. Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Kelurahan Lere, Kota Palu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, screening kesehatan, serta pendampingan perawatan mandiri bagi penderita diabetes mellitus. Upaya ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat program studi ilmu keperawatan Universitas Widya Nusantara Palu pada Minggu 24 Mei. Pada kegiatan ini, tim mahasiswa membagikan peralatan pemantauan kesehatan kaki untuk digunakan secara berkala di rumah. Program ini didukung hibah pengabdian masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DDPPM, serta telah berlangsung sejak 25 April hingga 25 Oktober 2026 mendatang.
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Nusantara Palu, Elin Hidayat menjelaskan, luka diabetes sering berawal dari kondisi kecil yang tidak disadari pasien. Kondisi tersebut berisiko memicu komplikasi serius apabila tidak mendapat penanganan dan perawatan secara tepat. Penderita DM ini semakin tahun, setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk di Kota Palu sendiri sudah ribuan penderita DM. Namun memang yang kasus tertinggi di Lere, terdapat sekitar kemarin kami memperoleh data dari Dinas Kesehatan Kota Palu, sekitar 1.000 lebih penderita DM yang ada di Kelurahan Lere tersebut. Edukasi terlebih dahulu, edukasi kemudian pelatihan kepada keluarga serta pasiennya dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuannya dulu, kemudian kami ajarkan terkait dengan pencucian kaki, bagaimana caranya mereka supaya bisa mencuci kaki dengan baik, merawat kaki dengan baik supaya tidak terjadi luka. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2025, Kelurahan Lere menjadi salah satu wilayah sasaran karena prevalensi penderita diabetes mellitus di kawasan yang saat ini tidak kurang dari 1.000 orang. Upaya edukasi dan deteksi dini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian diabetes mellitus, sekaligus menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan preventif di daerah. Tangan Umi Salamah terlihat lincah, menyusun helai demi helai daun pandan duri menjadi tikar anyaman khas Aceh. Perempuan 60 tahun asal Desa Kuala, Kota Lok Sumawe ini telah menekuni kerajinan tersebut selama 40 tahun. Namun, banjir yang melanda wilayah ini pada November tahun lalu sempat membuat usahanya terhenti. Belasan tikar pesanan miliknya rusak terendam air dan lumpur, hingga menyebabkan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tidak hanya itu, sejumlah tanaman pandan duri yang menjadi bahan baku utama anyaman juga mati terendam banjir. Kini, Umi perlahan mulai bangkit dan kembali menerima pesanan dari berbagai daerah di Aceh. Meski trauma banjir masih membayangi, ia tetap berusaha mempertahankan kerajinan yang menjadi sumber penghasilan keluarganya ini. Ahli kalau menyembelahin ahli tsunami manjir susah mbak minta peng. Dalam 1 bulan, Umi mampu menyelesaikan 1 hingga 3 pesanan. Jumlah produksi tersebut terbatas, sebab seluruh proses pembuatan masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Adapun harga untuk 1 lembar tikar bervariasi, mulai dari Rp60.000 hingga Rp1.200.000, tergantung ukuran dan motif. Saat ini di Desa Kuala terdapat sekitar 20 pengrajin tikar anyaman. Namun pasca banjir, sejumlah pengrajin masih belum kembali berproduksi akibat keterbatasan bahan baku. Ya, pengrajin sekarang setelah banjir ini sudah mulai meningkatkan lagi usahanya di bidang anyaman tikar, karena pun agak lambat sedikit karena tikar-tikarnya produksi dari alam sendiri, jadi perlu pertumbuhan kembali yang sudah mati ditanami kembali. Bahkan sekarang semangat ibu-ibu ini luar biasa, saya tengok bahkan produksinya sudah ada yang laku terjual gitu. Hingga kini tikar anyaman khas Aceh masih digunakan masyarakat lokal untuk berbagai keperluan, mulai dari alas duduk, tempat tidur, hingga keperluan adat. Di tengah modernisasi produk rumah tangga, para pengrajin berharap kerajinan tradisional ini tetap bertahan dan terus dilestarikan.